Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Samsani Ilham dari kelas PPITA C 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang model jaringan, yaitu standar dan protokol dari komunikasi data. Baik, untuk itu kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama dari definisi protokol itu sendiri. Nah, protokol adalah suatu aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi yang lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim atau transmitter dan sisi penerima atau receiver. Nah, hal tersebut bertujuan agar komunikasi ini dapat berlangsung dengan benar. Nah, selanjutnya ada fungsi dari protokol. Nah, fungsi protokol secara umum yaitu untuk menghubungkan sisi pengirim atau transmitter dan receiver dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar dengan kehandalan yang cukup tinggi. Nah, itu merupakan fungsi protokol secara umum. Kemudian protokol juga memiliki fungsi secara mendetail. Nah, ada 6 fungsi protokol. Yang pertama ada fragmentasi dan reassembly. Nah, fragmentasi dan reassembly ini bertujuan untuk berfungsi sebagai membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Pada saat sisi pengirim ini akan mengirimkan informasi tadi, dan setelah diterima, maka si receiver ini akan menghubungkan lagi agar menjadi berita paket yang lebih lengkap. Nah, kemudian yang kedua ada encapsulation, yang dimana berfungsi untuk melengkapi berita yang akan dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi, dan yang lain-lain. Kemudian fungsi selanjutnya ada connection control. Nah, connection control ini berfungsi untuk membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver, yang dimana dalam membangun hubungan ini termasuk dalam pengiriman data dan juga mengakhiri hubungan. Nah, kemudian ada flow control, yang dimana fungsi dari flow control ini untuk mengatur perjalanan data dari transmitter menuju ke receiver. Nah, kemudian ada error control. Nah, kenapa error control masuk dalam fungsi protokol? Karena seperti yang kita ketahui, di dalam pengiriman data itu tak lepas dari kesalahan, baik itu dalam proses pengiriman maupun pada waktu data itu diterima. Nah, fungsi dari error control inilah yang akan mengontrol terjadinya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada waktu data tersebut dikirimkan. Nah, kemudian yang terakhir ada transmission service, yang dimana berfungsi untuk memberikan pelayanan komunikasi data, khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Nah, itulah fungsi dari protokol. Kemudian ada model OSI. Nah, model OSI atau Open System Interconnection adalah deskripsi dari lapisan desain komunikasi dan protokol jaringan komputer yang dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif Open System Interconnection. Nah, model OSI ini diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang membuat kerangka dengan logika terstruktur, yaitu bagaimana proses interaksi komunikasi data melalui jaringan itu dapat berlangsung tanpa adanya halangan. Nah, kemudian standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Nah, pada lapisan dari lapisan OSI ini bertanggung jawab dalam aspek-aspek tertentu dari komunikasi data. Misalnya, lapisan 1 bertanggung jawab untuk membangun koneksi antar perangkat, sementara lapisan yang lainnya ini bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi selama transfer data. Dan model OSI ini juga terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada lapisan atas dan juga lapisan bawah. Nah, lapisan atas ini bertanggung jawab kepada aplikasi pengguna dan bagaimana file ini direpresentasikan di komputer. Kemudian untuk lapisan bawah ini berfokus untuk berfungsi sebagai network engineer. Nah, kemudian ada TCP/IP atau protokol suite. Nah,
TCP/IP ini dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian, lapisan-lapisan pada TCP/IP tidaklah cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan OSI. Protokol TCP/IP ini hanya dibuat atas 5 lapisan saja, yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Nah, cuma hanya lapisan aplikasi pada TCP/IP ini mencakup 3 lapisan OSI teratas. Sebagaimana kita bisa lihat di gambar di samping, khusus layer keempat, protokol TCP/IP ini mendefinisikan 2 buah protokol, yakni Transmission Control Protocol atau yang kita sebut TCP, dan User Datagram Protocol atau UDP. Nah, sementara itu, pada lapisan ketiga ini, itu mendefinisikan sebagai Internet Working Protocol atau IP. Nah, kemudian dari TCP/IP ini ada 3 addressing yang kita gunakan. Yang pertama ada physical address, yang kemudian ada IP address, dan juga ada port address. Yang pertama itu ada physical address yang juga dikenal sebagai link address atau alamat link. Nah, yang dimana merupakan alamat dari sebuah node yang didefinisikan oleh LAN ataupun WAN. Nah, physical address ini juga termasuk dalam frame yang digunakan oleh lapisan data link. Kemudian yang kedua ada IP address atau logical address yang diperlukan untuk komunikasi universal yang mendasari independen dari jaringan fisik. Logical address ini tidak mendukung dalam lingkungan internetwork di mana jaringan yang berbeda dapat memiliki format alamat yang berbeda pula. Nah, kemudian yang terakhir ada port address. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan akhir dari komunikasi internet adalah proses berkomunikasi dengan proses yang lainnya. Nah, di dalam struktur TCP/IP ini ada yang kita maksud pelabelan yang dimana ditugaskan untuk proses. Nah, yang disebutlah dengan port address. Nah, kemudian sebuah port address ini memiliki atau mempunyai panjang sepanjang 16 bit. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Riza Zamzani Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.